Film Eternals merupakan hasil adaptasi komik dari Marvel Studio dengan judul yang sama. Memasuki pasaran pada tahun 2021, film ini mendapat respons beragam dari berbagai kalangan. Meskipun sangat bagus dari segi visual, alur cerita, banyak kritikus yang menilai pembangunan masing-masing karakter dalam film ini kurang maksimal dan terkesan terburu-buru. Kini, mari kita menyimak alur ceritanya. Dahulu sekali, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, monster-monster ganas menyerang manusia di bumi. Namun, para Eternals tiba dan menghabisi monster yang disebut dengan Deviant tersebut. Ikaris, Kingo, Gilgamesh, dan Tena menyelamatkan sekumpulan orang kemudian menganggap mereka sebagai dewa. Para Eternals lainnya, yaitu Sersi, Sprite, Druid, Phastos, Makari, dan pemimpin mereka yang bernama Ajak pun tinggal di bumi dalam rangka menjalankan misi mereka. Arisem, sesosok makhluk celestial merupakan atasan dari para Eternals tersebut. Ia memerintahkan Ajak dan timnya untuk melindungi penduduk bumi dari para Deviant. Meski demikian, Arisem melarang para Eternals untuk ikut campur dalam konflik manusia-manusia di bumi. Para Eternals melanjutkan misi mereka hingga berabad-abad kemudian. Selama periode tersebut, Ikaris menjalin hubungan asmara dengan Sersi yang sempat berlanjut ke jenjang pernikahan. Memasuki tahun 1521, para Eternals telah menghabisi Deviant terakhir. Namun, mereka mulai mengalami perubahan pemikiran. Sebagian di antara mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai kelanjutan hubungan mereka dengan manusia. Karena hal itu menimbulkan konflik di antara sesamanya, Ajax memutuskan agar setiap orang menjalani hidupnya sendiri-sendiri. Maka, mereka pun berpisah dan menempuh jalannya masing-masing sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Arisem. Aslinya kepada Den yang berjanji akan merahasiakan hal itu. Menyadari keanehan dari serangan Deviant tersebut, Sersi segera menuju tempat Ajak bersama Ikaris dan Sprite. Sayangnya, mereka menemukan Ajak yang telah meninggal akibat serangan Deviant. Mereka juga menemukan indikasi ada salah satu Eternals yang berkhianat. Di samping jasad Ajak, Sersi menerima warisan kepemimpinan Ajak sehingga ia dapat berkomunikasi dengan Arisem. Saat itulah, Sersi mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari misi mereka. Berdasarkan penjelasan Arisem, jutaan tahun lalu ia telah menanamkan benih makhluk celestial di bumi. Benih tersebut memerlukan energi dari perkembangan intelektual populasi dalam planet tersebut. Lalu, Arisem menciptakan Deviant untuk memusnahkan predator puncak dari planet tersebut agar populasi dengan intelektual, yaitu manusia, bisa berkembang dengan baik. Namun, para Deviant tersebut berevolusi dan menjadi predator puncak selanjutnya. Oleh karena itu, Arisem menciptakan para Eternals untuk memusnahkan para Deviant di bumi. Dengan demikian, Eternals dapat menjamin perkembangan kehidupan manusia sehingga benih celestial mendapatkan konsumsi energi yang memadai. Arisem juga menambahkan bahwa tugas para Eternals tersebut akan berakhir saat tiba waktunya bagi makhluk celestial yang bernama Tiamut untuk bangkit. Akan tetapi, kebangkitan Tiamut memiliki konsekuensi berupa kehancuran bumi dan musnahnya kehidupan manusia. Hal itu membuat Sersi terguncang. Ia pun memutuskan untuk mengumpulkan Eternals lainnya demi mencari solusi. Mereka jalankan dari Arisem itu. Namun, Ajak merasa tersentuh ketika para manusia berjuang mati-matian untuk mengembalikan setengah populasi alam semesta yang hilang karena Thanos. Oleh karena itu, Ajak juga sempat menyatakan bahwa pendiriannya telah berubah dan ingin tetap melindungi umat manusia. Sayangnya, entah mengapa Ikaris menyembunyikan fakta tersebut dari Eternals lainnya. Tiba-tiba, Deviant menyerang komunitas Druid bersama pemimpin mereka yang bernama Crow. Crow memiliki kemampuan untuk berevolusi lebih cepat daripada Deviant lainnya. Selain itu, ia juga mampu mengupgrade kemampuan Deviant lain hingga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam serangan itu, Crow berhasil membunuh Gilgamesh. Sedangkan Tena mengalami gangguan ingatan yang dulu pernah menyebabkannya menggila sehingga tidak berdaya. Kematian Gilgamesh membuat Sersi dan lainnya terguncang. Mereka bergegas menemui dua Eternals lain yang tersisa. Singkatnya, mereka berhasil mengajak Phastos dan bertemu Makari dalam pesawat mereka yang disebut Domo.
Ketika Pastos mempersiapkan sebuah alat untuk menghentikan bangkitnya Tiamut, Eternals lain memperdebatkan siapa yang harus menjadi pemimpin mereka. Tiba-tiba, Ikaris mengungkap fakta bahwa ialah yang telah membunuh Ajak dengan mengumpankannya kepada para Deviant. Tentunya, hal itu membuat Eternals lain menjadi sangat terpukul. Ikaris menyatakan ia hanya ingin tetap meneruskan misi dari Arisem dan segera meninggalkan bumi. Hal itu segera memecah belah para Deviant. Sprite memilih untuk mengikuti Ikaris karena telah lama memendam rasa cintanya kepada pria tersebut. Kingo menjadi muak dan meninggalkan mereka semua. Sementara itu, druid yang sejak dahulu menyayangi umat manusia menentang Ikaris dengan keras. Eternals lainnya memilih untuk berpihak kepada druid dan mengakui kepemimpinan Cersei. Maka, para Eternals di kubu Cersei mulai beraksi. Setelah Makari menemukan titik di mana Tiamut akan bangkit, mereka menggunakan alat ciptaan Pastos untuk menyalurkan kekuatan agar druid dapat menidurkan Tiamut kembali dengan pengendalian pikirannya. Sayangnya, Ikaris tiba dan menyerang mereka untuk menghentikan upaya tersebut. Makari, Tena, dan Pastos melawan Ikaris sementara Cersei mencari peluang untuk menghentikan kebangkitan Tiamut. Cersei pun menghadapi hambatan dari Sprite, tetapi druid bangkit dan berhasil mengatasi Sprite. Setelah menyelesaikan masalah itu, Cersei mengabulkan keinginan Sprite dengan mengubahnya menjadi manusia biasa yang dapat tumbuh dewasa. Lalu, Cersei, Sprite, Pastos, dan Kingo melanjutkan kehidupan mereka di bumi. Sementara itu, druid, Makari, dan Tena menggunakan Domo untuk menemukan para Eternals lainnya. Beberapa waktu setelah itu, Dan menyatakan cintanya kepada Cersei. Tiba-tiba, Arisem menampakkan wujudnya dan menarik Cersei, Kingo, dan Pastos keluar angkasa. Arisem menyatakan kekecewaannya terhadap pengkhianatan mereka dan meminta mereka bersiap untuk menghadapi penghakiman. Di luar angkasa, Pip the Troll mengunjungi Domo, mengejutkan Tena, Druid, dan Makari. Ia mengantar kedatangan seseorang bernama Eros yang ternyata juga seorang Eternals sekaligus saudara Tano. Eros menawarkan bantuan untuk mencari Eternals lainnya di bumi, dan membuka sebuah kotak harta pusaka keluarganya dan menemukan pedang ebony. Lalu, seseorang menanyakan kepada Dan apakah ia telah siap dan film ini pun berakhir.